Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Zuhdi Al-Farabi dari Prodi TBI 2 dengan NIM 2311204029. Ini adalah video bimbingan konseling individu dari saya dan kasusnya itu adalah siswa kelas 8 yang memiliki masalah akademik di mata pelajaran matematika. Cara konseling yang digunakan adalah konseling direktif, jadi konselor yang mengarahkan permasalahan konseling ini jadi bisa terselesaikan, dan nanti di dalam video juga akan ada penjelasan-penjelasan dari teknik-teknik konseling yang digunakan. Selamat menyaksikan. Halo Pak. Halo Tony, silakan silakan. Ya. Nah, yang barusan tadi itu adalah bagian pertama dari bimbingan konseling, utamanya di sini bimbingan konseling individu, yaitu attending atau menghadiri, yang dimana konseli itu menghadiri tempat konseling bersama seorang konselor. Dan juga ini menjadi bagian pertama yang penting karena bisa menentukan bagaimana jalannya konseling nantinya. Gimana kabarnya Tony? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Soalnya saya kira kan beberapa hari ini hujan terus, saya kira Tony sakit, ternyata enggak ya, alhamdulillah ya. Ya. Alhamdulillah. Bisa lah ya mengikuti sesi konseling pada hari ini dengan lancar. Nah, bagian yang barusan adalah bagian opening atau pembukaan dari sebuah sesi konseling, yang mana di bagian ini ada sedikit basa-basi lah sebelum masuk ke bagian saran atau nasihat, supaya bisa mungkin istilahnya itu mengendurkan tensi agar si klien itu bisa dapat dengan mudah mengutarakan apa isi hatinya atau apa yang sedang ia pikirkan. Jadi begini Tony, saya dapat dikasih tahu nih sama wali kelas, katanya Tony sempat curhat ke wali kelas, ada kesulitan memahami materi ya di matematika ya katanya ya. Iya Pak, saya kesulitan Di rumusnya begitu ya. Iya. Oke, ya sih memang sih Tony, dari dulu saya sekolah juga matematika tuh agak susah gitu dipahamin. Kayak misal nih, Tony kayaknya sudah pernah belajar soal aljabar ya. Ya. Ya, aljabar itu kan nggak ada angkanya tuh, huruf Ya. semua. Nah di situ tuh saya dulu tuh kesulitan gitu memahamin, ini kok nggak ada angkanya tapi bisa dijumlah, bisa dikali begitu. Ya. Oke, jadi yang tadi itu barusan adalah reflection of feeling atau refleksi atau cerminan lah ya dari perasaan dari konseli atau klien. Jadi perasaan dari klien itu kita istilahnya kita berikan empati dan kita memperlihatkan gesture yang seolah-olah itu memang bisa memahami perasaan si klien. Bingungkannya di situ Pak. Makanya saya jadi mikir, apa saya nggak usah belajarin matematika aja ya Pak. Soalnya saya Iya. nggak masuk Pak. Iya. Otak saya di mata pelajaran itu Pak. Ya, saya paham perasaan Tony itu, ya mungkin kalau katanya orang sekarang tuh frustasi atau mental block begitu ya. 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 Jadi susah untuk lanjut, susah untuk maju. Ya. Tapi kalau saran saya, Tony jangan melakukan hal tersebut. Jadi Tony jangan jangan meninggalkan mata pelajaran matematika lah istilahnya. Karena meskipun Tony agak kesulitan atau Tony bahkan kurang suka dengan matematika, matematika itu sangat penting karena bisa membentuk dasar logikanya Tony, bisa juga membentuk berpikir kritisnya Tony, dan juga jika ada mata pelajaran lain yang susah atau Tony kurang suka, itu juga jangan ditinggalkan ya, karena bagaimanapun juga mata pelajaran tersebut itu berguna begitu ya. Nah, yang tadi itu adalah penolakan, yaitu dimana jika seorang klien itu memberikan respon negatif, maka kita menolak atau mematahkan respon negatif tersebut dengan halus. Bisa juga dengan kasar, tapi pada video ini dengan halus. Jadi jangan ditinggalkan ya Tony ya. Mau ya terus belajar matematika terus ya. Ya baik. Nah, jadi di sini saya bakal memberikan ya saran untuk bagaimana sih Tony itu untuk bisa maju terus lah di matematika, atau setidaknya bisa mengikuti pelajaran. Nah, jadi begini Tony, ada yang namanya manajemen waktu atau pengaturan waktu. Jadi itu waktu kita kan selama ini selalu 24 jam. Jadi saran saya Tony bisa membagi waktu, berapa jam untuk belajar, berapa jam untuk bermain. Misal kalau Tony punya waktu 6 jam, 4 jamnya bisa buat belajar, 2 jamnya untuk bermain, atau 3 jamnya untuk belajar dan 3 jamnya untuk bermain gitu ya. Paham ya? Iya paham Ya. Pak.
Kalau Tony merasa sudah cukup belajar juga tidak perlu ditambah lagi kok waktunya. Misal hari Minggu itu Tony masukkan untuk istirahat, untuk bermain lah. Nah itu tidak apa-apa juga karena ya bagaimanapun juga ya kita butuh keseimbangan ya Tony ya. Iya. Ya, begitu Tony. Juga Tony kan bisa bertanya kepada guru mata pelajaran terkait jika ada materi yang kurang dipahami. Ya langsung saja bertanya pada saat pembelajaran di kelas atau bertanya kepada teman-teman Tony yang paham dengan materi bisa juga. Kan ada kan temannya Tony yang paham ya? Iya. Ya. Tidak ada masalah juga kan dengan teman-temannya ya? Enggak. Ya, bagus. Jadi bisa Tony berkonsultasi atau bertanya kepada teman-teman atau juga bertanya kepada saya juga tidak apa-apa jika ada kebingungan dalam memahami materi entah itu matematika atau pelajaran lain silahkan datang ke saya. Iya, Pak. Nah, setelah tadi ada penolakan dari sikap negatif yang diberikan oleh klien, sekarang ini adalah pemberian saran yang bisa juga sebagai inti dari konseling ya. Jadi pemberian saran oleh konselor kepada konseli yang disesuaikan dengan masalah masing-masing. Ya. Ada yang ingin ditambahkan dari yang apa yang dipikirkan Tony? Mungkin masih ada yang kurang. Jadi tadi solusinya saya harus bisa manajemen waktu ya Pak. Benar Tony, betul sekali. Iya. Jadi waktunya itu dibagi-bagi lah ya istilahnya ya. Begitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan kalau begitu? Cukup Pak. Baik. Paham. Jadi kalau menurut saya Tony ini memang harus ada sedikit keteguhan hati supaya bisa mau membagi waktu dan juga sabarlah dalam belajar gitu ya. Jadi jangan semuanya untuk bermain waktunya tapi ada juga dibagi untuk belajar gitu. Dan tidak apa-apa kok kalau Tony merasa sudah ya penuh nih otaknya, sudah jenuh, mau refreshing dulu itu juga tidak apa-apa. Silakan dibagi juga waktunya untuk refreshing, untuk menyayangi diri Tony sendiri begitu istilahnya. Nah, setelah tadi klien mengutarakan apa yang ia pahami atau apa yang ia pikirkan, kemudian kita menginterpretasikannya dengan bahasa kita sendiri. Bagian yang ini namanya bagian interpretation atau interpretasi dari konselor terhadap apa yang dikatakan oleh konseli. Itu sepertinya kita sudah sampai di akhir konseling kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya Tony sudah bisa memahami ya apa yang harus dilakukan yaitu manajemen waktu ya. Iya Pak. Menuju bagian akhir, kita memberikan summary atau ringkasan dari kegiatan konseling yang telah dijalani. Ringkasannya bisa berupa masalah yang sudah dirumuskan, lalu apa sarannya, dan bagaimana yang harus dilakukan selanjutnya. Ya, dan juga di sini saya juga sebagai konseling bakal terus ada kok. Jadi kalau Tony misal ingin bertanya atau ingin meminta saran, saya ada di sini. Saya juga selalu mendukung Tony. Jadi saya harap Tony bisa terus maju terus, Tony tidak putus asa dan selalu ingat bahwa jika ada kemauan maka selalu ada jalan Tony ya. Iya Pak. Ya. Nah, sebagai seorang konselor kita juga bisa memberikan dukungan atau dorongan kepada konseli. Dorongannya ini berupa dorongan yang positif agar apa yang sudah kita rumuskan di selama proses konseling itu bisa dilaksanakan dengan semangat dan juga dengan tepat. Terakhir dari Tony ada yang ingin disampaikan? Ya, kalau begitu kita cukupkan juga konseling pada hari ini. Terima kasih Tony sudah mau datang, sangat berani sekali sudah mau datang. Saya menghargai sekali. Ya itu saja, silahkan kembali ke aktivitasnya Tony. Iya, makasih ya Pak ya. Sama-sama. Baik, itu tadi keseluruhan video konseling individu dari saya. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf jika ada yang kurang jelas atau ada kesalahan dari video saya tadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.